Ternyata yang membenci Syekh ini adalah orang Harokah. Harokah ini adalah gerakan-gerakan yang memang mendekati kepada, saya duga ini dugaan radikalisme, ekstremisme. Gitu. Betul. Apalagi demo dulu berjilid-jilid ke Ahok, ini kan tujuannya ternyata orang-orang itu juga masih jauh beda kan gitu. Pondok pesantren Al Zaitun berdiri di tanah seluas 1.200 hektar. Sebagian besar lokasinya banyak ditanami pohon jati. Jadi tak heran bila di pondok pesantren ini sejumlah gudang penyimpanan ribuan gelondongan pohon jati siap pakai berdiri. Ada pula Masjid Rahmatan Lil Alamin yang berdiri di lahan lebih dari 6 hektar. Ada pula Istana Beras dengan silo dan mesin canggih untuk memproduksi ratusan ton beras dan gabah. Ada pula peternakan ratusan sapi, hingga galangan kapal di pantai Indramayu yang berada di lahan seluas 300 hektar. Banyaknya aset yang dimiliki Al Zaitun menimbulkan pertanyaan, dari mana asal-muasal dana ini? Panji Gumilang sebagai pendirinya menolak bila dana ini didapat dari investor luar, terutama dari Arab Saudi. Itu tidak ada apa-apanya, 1.200 lebih saja kok. Dan itulah yang menghidupi prinsip minha khalaqnakum. Dari tanah kita dijadikan Indonesia. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kita akan kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka dengan modal aset tanah seperti itu kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kehidupan ini. Saudara sekalian, bangsa Indonesia di dalam mengejar kemajuan untuk dimiliki ini selalu berusaha dengan gigih. Namun di sana sini kita masih mendapatkan berbagai macam halangan-halangan. Entah itu halangan yang prinsip maupun halangan yang teknis. Sampai dengan hari ini ketentraman bangsa masih belum dapat dinyatakan sebagai tentram. Sebab ketentraman itu ada ukurannya. Ukuran politik, ukuran sosial, ukuran budaya. Saudara-saudara, di umur 77 tahun, bangsa Indonesia dikejutkan oleh kejadian pelindung rakyat yang menjalankan satu tindakan yang sangat menyakiti hati rakyat. Unsur atau person yang semestinya bertanggung jawab melindungi rakyat maupun siapapun, karena tugasnya memang seperti itu, memberikan contoh yang di luar kemanusiaan yang adil dan beradab, di luar nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ini menandakan bangsa Indonesia masih punya tugas besar untuk menata semua itu, menata semua yang dicita-citakan agar bisa sampai pada fokus dan tujuan. Semua ini sangat mungkin karena bangsa Indonesia lepas daripada dasar yang mereka sepakati bersama. Lepas daripada nilai-nilai yang telah disepakati, yang telah disusun sebelum diiklankan, yang telah digarap dengan rinci sebelum diproklamasikan Indonesia ini
sebagai negara yang merdeka. Namun di tengah jalan, perjalanan yang hampir 1 abad ini masih terjadi satu tindakan yang tidak berberi kemanusiaan, lepas daripada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lepas daripada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, masyarakat Indonesia mesti bangkit daripada itu semua, mesti mampu mengoreksi apa yang telah dilakukan untuk masuk pada abad pertama kemerdekaan kita, umur 1 abad, supaya sesuai dengan 1 abad adalah satu kegerakan yang bisa menghasilkan daripada tujuan negara suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Saudara-saudara, sekali lagi, semua ini karena bangsa Indonesia lupa, lepas daripada landasannya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mesti dipegang teguh kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Hari ini mungkin semua merasakan, tapi mungkin banyak yang masih tidak merasakan bahwa apa yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, tepatnya 1998, lepas dari kontrol, maka terjadi lagi sesuatu yang tidak terpuji. 1965 terjadi gerakan yang tidak terpuji karena lepas daripada nilai-nilai dasar negara yang telah disepakati. Tahun 2022 terjadi sesuatu yang lepas dari kemanusiaan yang adil dan beradab karena bangsa ini telah keluar dari cita-cita yang ditetapkan oleh pendiri bangsa ini yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lepas dari isi dan nilainya. Salam Pancasila, merdeka, sampurasun. Sampes. Kalau keinginan saya sebagai wali santri, kembalikan Syekh terlalu lama di luar Jaitun, Pak Hendro ya. Betul. Jadi intinya para santri sudah mengharap, sudah merindukan Syekh untuk berada di Al-Zaitun. Ini Pak Hendro ya, saya jadi membuka jejak digital pelapor ini Pak Hendro ya. Kan Setiawan, oh iya. Terus lagi Ihsan Tanjung, oh iya, dia kan dekat dengan MUI. Lalu Ahmad Ruslan Abdul Ghani, oh ternyata dia itu pernah membawa anak kecil untuk demo 212 yang diikat kepalanya pakai kalimat tauhid tuh. Oh iya. Oh itu dia tuh ada tulisan tauhidnya ya, betul. Ya. Kalau kata Dennis Regar, adikku sayang calon teroris itu kan gitu. Yang makanya itu kan sedang ribut dengan Dennis Regar kan. Dari September masih ada tuh kasusnya. Iya. Ya itu. Jadi intinya pelapor sini adalah saya duga dulu pengusung khilafah semua gitu. Betul. Ternyata yang membenci Syekh ini adalah orang harokah ini adalah gerakan-gerakan yang memang mendekati kepada, saya duga ini dugaan radikalisme, ekstremisme. Gitu. Betul. Apalagi demo dulu berjilid-jilid ke Ahok, ini kan tujuannya ternyata orang-orang itu juga masih jauh beda kan gitu. Jadi faktanya orang yang nasionalis Pancasilais pasti diintimidasi
gitu. Apalagi kan yang namanya gerakan laten ini sudah masuk ke instansi mohon maaf ya, diduga nih pihak kepolisian, bisa pihak militer, kan ini yang namanya ideologi ini kan bisa masuk bukan kepada institusinya tapi kepada orang-orangnya, gitu. Kalau memang ini bukan delik aduan dan tidak ada dasar ideologi, buat apa menangkap Syekh? Berarti itu memang, kalau memang bukan delik aduan, tetapi memang sudah dipandang bahwa Syekh itu dianggap oleh mereka itu mengganggu ideologi, kan, ideologi khilafah. Betul, kan betul, itu. betul. Oh, iya kan, merasa bahwa Syekh ini akan mengganggu ideologi khilafah. Makanya pelapornya itu dan ditindaklanjuti oleh, mohon maaf, oknum-oknum polisi memang yang pola pikirnya sudah terpapar khilafah. Kan banyak kan gitu. Dulu waktu wanita ibu-ibu yang dicadar itu kan polisi juga kan masuk ke yang terpapar teroris kan gitu. Gitu. Kan itu dugaan. Polisi Sunnah polisi Sunnah Rasul. Ya. Cinta Sunnah polisi. Polisi Cinta Sunnah PCS. Iya kan gitu. PCS. Saya bukan menuduh, tapi ini kan faktanya gitu. Setelah saya jejak digital ini tidak akan bisa dihilangkan. Memang ada kok, memang ada, betul itu. Iya. Sampai detik ini juga masih ada. Presiden Joko Widodo memberi penegasan kepada seluruh jajaran TNI Polri untuk bersikap disiplin dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022 di Jakarta. Di hadapan peserta rapat, Presiden menyinggung kedisiplinan nasional yang diakuinya sangat lemah. Presiden mengaku untuk dapat mencapai tujuan nasional, kedisiplinan menjadi faktor penentu. Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini. Kedisiplinan nasional. Tetapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menjelaskan kedisiplinan di tubuh TNI Polri berbeda dengan kedisiplinan masyarakat. Presiden juga menyinggung peranan TNI Polri dalam urusan demokrasi yang dianggapnya tidak ada. Selain soal kedisiplinan, Presiden juga tidak memperkenankan mengundang penceramah semaunya atas nama demokrasi. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil, misalnya ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya, atas nama demokrasi. Kalau Bapak Presiden menyampaikan satu pesan secara terbuka, apalagi di depan rapat pimpinan TNI Polri maupun seperti yang tadi Latif menyebutkan di beberapa kampus, itu artinya bahwa data yang diperoleh oleh Bapak Presiden selaku kepala negara akurat datanya. Kalau berbicara tentang radikal, maka saya ingin mengatakan bahwa paham radikal ini paham yang dipakai oleh ekstremisme dan teroris. Untuk apa? Untuk mengganggu situasi politik dan sosial kehidupan orang bernegara. Sehingga kalau Presiden memberikan amanah, menyampaikan pesan, mengingatkan, mengarahkan atau menasehati di depan rapat pimpinan TNI Polri itu artinya bahwa ada sesuatu yang harus memang segera diperbaiki. Makanya Bapak Presiden menyebutkan ditertibkan. Bagaimana mungkin ada seorang penceramah yang menggunakan term-term agama dengan cara memprovokasi yang biasa digunakan dengan cara mengkafir-kafirkan orang, menghardik orang, mencaci maki, tapi dia boleh berdiri di depan keluarga besar TNI Polri, tentara atau polisi. Menurut saya ini data yang akurat yang dikemukakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.
ya karena mereka itu polisi cinta sunnah itu yang sekarang ini mungkin apakah ini juga berlaku untuk saya nggak tahu ya. Ya. Dulunya saya menduga-duga, kemarin menduga, tapi saya buka file-file dari Google, oh iya ternyata memang orang-orang gerakan-gerakan itu. Jadi saya berharap dan saya mendoakan semoga NKRI yang berpancasila ini tetap abadi melalui lagu Indonesia Raya 3 stanza. Dan saya juga ini dugaan dikarenakan ini kasus mengambang, jadi menduga ternyata penggerak kerusuhan antar umat beragama dari Sabang sampai Merauke yang merusak tempat ibadah, yang mengintimidasi orang beribadah, yang sulit berdirikan gereja, mereka juga kan gitu. Mereka pecinta sunnah kan, diduga kan? Ini dugaan. Kalau memang itu suatu kepastian hukum positif di Indonesia melakukan suatu tindakan berdasarkan kemanusiaan kan gitu, tidak akan dilakukan kepada Syekh yang memang buktinya beliau ini adalah seorang Pancasilais yang sudah menjadikan anak didiknya yang berpikir nasionalis dan Pancasilais, yaitu bagaimana pertama Indonesia must be strong, Indonesia harus kuat dengan ekonomi kerakyatan yang memang ini bertolak belakang dengan Wapres. Wapres kan ekonominya syariah. Kalau saya ekonomi gitu. Makanya itulah yang menjadi kendala kan gitu. Bukan masalah penodaan agama, masalah ritual, sholat, salam alaihim. Itu kan sudah oleh tim akademis dari Universitas Tinggi Negeri, Universitas Islam Tinggi Negeri, dan oleh jebolan-jebolan alumni perguruan tinggi luar negeri kan. Universitas Islam gitu, yang mereka berkecimpung dari kecilnya tentang keislaman kan sudah mengatakan bahwa itu tidak ada penodaan kan gitu. Itu adalah berbagai PBNU juga pengurus ini Nahdlatul Ulama juga dia juga sudah ada masalah kok dengan Shalom Elohim dengan segala macam. Iya. Jadi sebenarnya mereka itu di luar dari agama. Ternyata itu pesanan politik, pesanan gerakan khilafah, pesanan hal-hal yang berkaitan dengan ini yang akan menghalangi menjadi benteng, yang akan menjadi benteng Pancasila ini adalah Syekh, maka harus dikuyak-kuyakkan hari ini. Ya itu kan berdasarkan saya membaca riset dari bacaan-bacaan yang memang digital ini membuktikan gitu kan Pak Hendro ya. Jadi intinya sekarang sudah ketahuan siapa. Dan ternyata mereka itu diayomi juga oleh penguasa yang memang pola pikirnya sudah penguasa khilafah. Kenapa saya bicara demikian? Fakta. Itu adalah disebut statistik probabilitas, Pak Hendro ya. Artinya prediksi tetapi sesuai fakta dari jejak digitalnya. Mungkin itu Pak Hendro ya. Bentar. Jati Sunda tadi mendengar apa yang diutarakan oleh Hendro Priyono nggak? Waktu dia berbicara dengan di bawahnya ini adalah tentara, tapi yang sudah pensiun, dia berbicara masalah ini. Ada yang namanya ini bahaya laten akan hidup lagi, menunggu sampai pemilu ini. Iya. Hendro Priyono. Clandestine bukan Pedro itu? Iya. Clandestine. Betul. Itu adalah orang-orang yang dicurigai dan sampai sekarang masih ada di sini, masih ada di Indonesia. Berarti siapa aja bisa dong masuk di situ. Entah itu ya maaf ya, mungkin dari kepolisian atau tentara atau mungkin pejabat-pejabat, mereka bermain sekarang ini. Iya. Betul. Itu kan analisis seorang profesor intelijen, paham. Betul. Tapi kan inti poinnya bahwa Zaitun itu bukan NII, dan yang sekarang melaporkan Zaitun adalah itulah NII asli. Kan hari ini itu Pak Hendro ya, antara bukan NII dan NII kan hari ini. Jadi intinya mereka yang ingin mengkuyak-kuyak Zaitun, yang sekarang Zaitun dipersulit adalah orang yang memang sudah pola pikirnya khilafah. Itu kan inti poinnya. Betul. Sebab saya melihat adalah orang yang melaporkannya. Oh, ternyata orang-orang yang melaporkannya itu adalah orang-orang yang memang punya tujuan ingin menjadikan NKRI itu adalah negara berbasiskan agama. Itu saja Pak Hendro ya. Salam Sampurasun. Saudara-saudara, sekali lagi semua ini karena bangsa Indonesia lepas daripada landasannya,
yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mesti dipegang teguh kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Subscribe to my channel and also press this bell icon.